Jakarta Timur ataupun Jabodetabek, tetapi sesungguhnya FBR ini sudah dikenal di mana-mana. Namun sebelum saya banyak ingin menceritakan sedikit histori FBR, mari sama-sama tidak salah selalu kita panjatkan suratul Fatihah khususnya kepada pimpinan almarhum Bapak Kiai Haji Ahmad Fudhul Ilmuhir. Beliau adalah pejuang Betawi. Beliau adalah reformis Betawi yang pada saat itu memang dipinggirkan. Tapi alhamdulillah dengan beliau mendirikan Forum Betawi Rembuk ternyata terangkat secara perlahan. Bahkan sekarang sudah menjadi besar. Mari kita kirimkan Fatihah untuk beliau. Mudah-mudahan jasa beliau, amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat baik beliau mendirikan Forum Betawi Rembuk untuk mengangkat harkat anak Betawi, mengangkat orang Betawi bisa terwujud. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian mohon kesediaannya dengan ikhlas untuk mengirimkan Fatihah kembali. Saya terlintas tadi pada saat kita membaca Asraqal, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Nusan. Dia juga salah satu bendahara pada waktu itu, kemudian almarhum. Kemudian terlintas tadi di kepala saya terlihat yaitu Bang Matosin atau Bang Kok. Itu adalah termasuk orang yang gigih di FBR 09. Mari sama-sama, karena mereka sudah almarhum, kita doakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah angkat derajatnya di alam kubur sehingga dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abang-abang sekalian, memang membawa suatu organisasi yang besar seperti FBR ini tidak mudah. Kenapa? Karena tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat pengalamannya itu berbeda-beda. Kalau kita membawa organisasi yang namanya sederajat, yang sama, misalnya organisasi karyawan atau serikat buruh, karena memang status mereka karyawan. Kalau kita ingin membawa organisasi dalam sebuah sekolah, itu karena status mereka bersekolah atau di himpunan mahasiswa. Tapi di FBR ini adalah bentuk organisasi yang unik dan universal. Ada yang sekolah, ada yang tidak sekolah, ada yang berpendidikan, dan ada juga yang profesor. Nah, inilah yang membuat ada sebuah hikmah dari FBR yang pluralisme dari pendidikan dan berbagai macam sumber kehidupan mereka. Ya, kalau bahasa ketua tadi Bang Peto bilang, apa sih yang nggak ada di Gardu 09? Ada semuanya, betul. Kenapa? Tukang ojek juga ada, ustadz banyak, yang nganggur lebih banyak juga. Tapi insya Allah semuanya pengangguran itu di FBR adalah pengangguran yang terorganisir dan terdidik, sehingga ditampung. Sebuah persoalan itu di dalam organisasi yang kita punya, kalau kata bahasa ketua, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, sumber daya yang ada. Itu tadi, jangan salah, kita tidak memiliki pekerjaan tetapi kita punya organisasi, artinya punya status bahwa kita di dalam lingkungan masyarakat mempunyai suatu aktivitas yang jelas. Kalau dikatakan Forum Betawi Rembuk tidak jelas, tadi kata Bang Peto sebagai ketua, sekali tidak bantuin, dua kali biarin, yang ketiga kita tegur. Maunya dia itu apa? Saya setuju, karena FBR didirikan itu adalah untuk menjadi juragan dan jawara di kampungnya sendiri. Nah, bagaimana dengan peristiwa yang terjadi 19 tahun kebelakang?
Forum Betawi Rempuk pada saat itu saya masih ingat, ulang tahun ketiga, keempat, dan kelima saya menjadi ketua panitia pada waktu itu Masya Allah dahsyatnya Forum Betawi Rempuk. Begitu juga dengan beberapa tahun ke belakang, semua se-Jabodetabek, yang dari selatan ke timur, yang dari timur ke selatan, yang dari Bekasi ke utara, yang dari utara ke barat, itu sudah diputari oleh Forum Betawi Rempuk. Namun saudara sekalian, kita tidak bisa berarti apa-apa dengan hanya sebuah kumpul itu saja. Apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita tata, tadi kata Bang Peto, kurangi rasa emosional kita, kurangi rasa ketersinggungan kita. Ini karena ketuanya Bang Peto bukan Bang Ahmad, saya nggak mau datang. Itu salah. Nanti kalau misalnya Lutfi Hakim, misalnya beliau tidak menjadi ketua, saya nggak mau karena beliau ketuanya yang lain, saya tidak mau ikut. Itu tidak komitmen dalam organisasi. Organisasi yang harus komitmen. Kiai Almarhum Fudoli Al-Muri mengatakan, FBR tidak bisa dibubarkan oleh siapapun. Itu yang saya masih ingat. Masih ingat kawan-kawan? Ingat kan? FBR hanya bisa dibubarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu kita berseteru dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, yang akhirnya FBR dijamah. Kenapa? Waktu itu FBR tidak mau masuk di dalam Bamus Betawi, karena Bamus Betawi pada saat itu adalah memble, melempem kalau kata orang kampung kita. Tapi setelah FBR sudah berkumandang, baru muncul organisasi lain. Ada Abang kita Purkabi, ada POB, ada Akbar, ada Aliansi Betawi, dan lain sebagainya. Itu kita masih ingat. Karena apa? Karena FBR, Forum Betawi Rempuk, muncul saat itu dan seru, dan bisa dilihat di media mana saja antara FBR pada waktu itu dengan Wardah Hafiz yang ingin merusak kota Jakarta. Tetapi alhamdulillah pada saat itu FBR namanya bukan makin tenggelam, karena peristiwa Wardah Hafiz dengan FBR, nama FBR semakin memuncak, bahkan sampai ke luar negeri terdengar itu FBR. Abang-abang sekalian, ini saya cerita sedikit karena udah 19 tahun ini. Mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat, ada yang belum masuk FBR. Kalau Bang Kubil, Bang Wakil, Bang Mursidi tahu, kita jalan kaki ke Pedaengan ya Bang ya, sampai pada bengkak kakinya. Nah, pada waktu itu FBR, Forum Betawi Rempuk, memang dianggap sebelah mata. Tetapi setelah sudah masuk ke 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan, FBR sudah bukan lagi organisasi kaleng-kaleng. Ini kalau kata Bang Madin, kaleng-kaleng gitu. Sudah bukan lagi organisasi yang dianggap kecil. Forum Betawi Rempuk ini sudah menjadi hitungan politik, saudara sekalian. Ini yang harus kita camkan. Kita harus bangga menjadi FBR, kita harus bangga menjadi orang Betawi, karena Betawi FBR bisa bangkit, saudara sekalian. Mari kita bangkit. Kenapa saya tadi Bang Peto saya suruh berdiri ngomong, artinya bangkit. Kita jangan diam, jangan duduk, jangan santai. Saya pun berdiri bicara ini adalah kita bangkit. Ya, Bang Sinyo, Bang Ipin, Bang Kubil, Bang Madin, semuanya yang tergabung di dalam 09, ya direndahkan dikitlah tingkat emosional sendiri-sendirinya. Kalau ngadu mah boleh, namanya orang punya mulut. Ketua Anu begini banget, si Anu begini banget, boleh. Tetapi jangan kita telan mentah-mentah. Karena kalau kita telan ketemu lagi, gue ngomong begitu kagak enak banget tadi gue mau Bang Kubil katanya kan. Nah, jadi ini saudara sekalian, bagaimana kita membangun organisasi di FBR khususnya 09. Karena saya sebagai penasehat dan berkewajiban mengangkat kembali 09 Bintara ini tetap sayapnya bisa kemana-mana. Tetap sayapnya bisa melebar ke wilayah Jabodetabek. Kenapa? Angkanya 9, tapi sebelum ada 9 ada 8, kita juga harus hormat 8 ya Bang ya. Gitu. Nah jadi abang sekalian, saya di dalam hal ini, karena ini wajar saya ngomong banyak sedikit, ini kan ulang tahun kita nih. Ulang tahun ini kebahagiaan kita, saking bahagianya Bang Aun bikin nasi uduk buat kita tuh. Yang ketua ya, saking bahagianya
Saking senengnya, iya saya bikinin nasi uduk, gak usah pakai order sama yang lain, nggak bayar juga jadi, yang penting cinta setia sama FBR. Paling juga ntar dia pada ribut di rumah, tapi insya Allah ya, itu mau bercanda. Abang-abang sekalian, kenapa saya katakan tadi FBR bukan hanya di Jabodetabek, bahkan internasional juga menyoroti Forum Betawi Rempuk. Karena pada saat riset dari mahasiswa di Australia, pada waktu itu yang banyak memandu dan membantu ke gardu-gardu se-Jabodetabek waktu itu saya. Dia menyatakan, Pak, apa benar orang Betawi di Jakarta ini masih ada? Apakah benar komunitas Betawi yang Batavia itu masih ada? Pada waktu itu mahasiswa dari Universitas Australia sampai ke Indonesia, dia riset, saya ajak. Ternyata di dalamnya apa? Ada maulid, ada pembacaan tahlil, kemudian juga ada palang pintunya, ada pemberian santunan. Saya ajak muternya sholat dan seterusnya. Ternyata setelah melihat, ternyata Betawi ada di Jakarta ini. Ternyata orang Betawi ini betul-betul ada, bukan hanya cerita di dalam sejarah mereka, di dalam buku mereka. Makanya Betawi ini awal cikal bakalnya di Jakarta ini menjadi bahan perbincangan. Tapi kalau udah tenar begini, yang enak mah para politikus memanfaatkan FBR untuk perjalanan politik mereka. Betul apa enggak? Iya. Tapi apa? Gak apa-apa. FBR emang bagiannya di situ. Kalau semuanya jadi DPR, ntar jadi rakyat tuh kagak ada, ya kan? Misalnya Bang Uji jadi dewan, Bang Dion jadi dewan, Bang Ustadz itu jadi dewan, rakyatnya kagak ada ntar. Dewan semua. Ya, makanya kita punya bangsa dan negara kita ini adalah demokrasi Pancasila, rakyat yang punya hak untuk menentukan siapa yang berduduk di legislatif maupun eksekutif di sana. Abang-abang, inilah mungkin pandangan dari saya. Sedikit saya mengulas bahwa lingkungan RW 06, RW 2, RW 1 maupun di RW 15 mungkin sedang persiapan-persiapan untuk pembentukan rukun warga, atau boleh dibilang RW yang akan diperbarui atau diperpanjang ya Pak RW, Pak Wakil ya. Artinya apa? FBR boleh berperan serta di sana untuk mengetahui sejauh mana nih perjalanan kampung kita. Kenapa? Saya sewaktu itu sudah mencanangkan ada sistem keamanan terpadu ya ketua ya. Tapi ketua pelan-pelan menjalankan. Dia coba di RW 6 dulu. RW 6 kelihatannya udah hampir